Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Nuwun sewu jenengan sholawat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Wahyu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa berupa iman Islam. Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita syukuri nikmat ini, kalimat-kalimat syukur yang biasa diucapkan oleh para ulama, walaupun sebenarnya kalimat ini tidak hanya untuk bersyukur, karena kalimat ini adalah pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu dapat nikmat. Mari kita syukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang sangat dicintainya, yang sangat dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada, yaitu masjid. Yang saat ini kita berada di Masjid Al-Wahyu. Dan pertemuan kita, pertemuan kajian ilmu yang kita kaji adalah Sirah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan satu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima serangkaian amal ibadah kita selama Ramadan kemarin. Barusan 1 bulan lebih kita melalui Ramadan kemarin. Terus berharap semoga nilai-nilai spiritual, emosional, melekat dan istiqomah kita masih biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menerima semua kebaikan seluruh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih saudara kita yang saat ini terus berjuang, berjibaku melawan agresi Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan kemenangan kepada saudara kita di sana. Dan jikalau perang kita ini kurang optimal, bisanya kita ini hanya apa? Berdoa. Bisanya kita ini hanya apa? Ya, berperan, membantu, sedekah. Terus ada relawan-relawan yang ke sana. Barangkali itu masih dinilai kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memaafkan atas kekurangan kita itu. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara kita di sana, pertolongan para mujahid kita yang ada di sana. Allahumma sallimna wal muslimin fi Filastin wa fi kulli makan.
wansurna ikhwananal mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Amin. Dan harapan kita yang selanjutnya, mudah-mudahan melalui kajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita, ilmu yang bermanfaat, bisa lebih mencintai, ya belajar untuk bisa lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kita kepada selainnya. Amin, Allahumma amin. Insya Allah pertemuan kita ini kita akan melanjutkan penyusuan dan pengasuhan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini melanjutkan kajian subuh kita kemarin. Kemarin kita sudah sampai detik-detik kelahiran beliau dengan segala peristiwa yang menakjubkan itu yang terjadi pada saat itu. Sudah saya sampaikan, gitu, yang memberikan nama beliau sinten? Sang kakek, namanya Abdul Muthalib. Sekaligus yang memberikan, yang mengafikoi kakek beliau. Nah, sekarang kita lanjutkan masa penyusuan dan pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengubah gaya sedikit dari yang kemarin. Kalau kemarin karena terkejar target materinya ini, saya persiapkan dari rumah. Di jalan masih memikirkan itu, kemudian agak cepat. Sekarang kita pelan-pelan saja. Ngoten Bapak Ibu nggih? Sedapatnya mudah-mudahan dapat sedikit mentes manfaat. Ngoten nggih? Nyuwun sewu kula tangletan panjenengan sedaya nggih. Sakniki ini enten tiang, ini enten bayi lanang wedok, gitu. Bayi lanang wedok. Terus tiang sepai ibu ini ku berhalangan menyusui. Duka, mungkin asinya kurang lancar. Lebih-lebih niku anak pertama. Biasa lak ngoten bagi ya. Lah, ngoten niku begitu itu solusinya bagaimana Bapak Ibu? Di zaman sekarang, zaman now ini, ada bayi yang mestinya ibunya yang menyusui, qadarullah berhalangan, mungkin asinya kurang lancar dan seterusnya. Solusinya bagaimana? Bapak Ibu, disukani napa? Susu kaleng. Maksudnya niku susu yang dari mana itu? Susunya apa niku? Napa? Sapi. Gitu? Kambing. Saniki. Boten nate kula semerap. Saya belum tahu. Ibunya atau keluarganya susah payah mencarikan solusi asi wanita-wanita yang lain. Kula dereng nate semerap. Dereng nate. Kebanyakan zaman sekarang ini ya dicarikan susu kaleng. Itu susunya susu kambing, susu sapi. Saniki. Lah, dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pada zaman nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihi salam. Sama ibunya yang bernama Yukabat.
niku kan dimasukkan peti gitu, dihanyutkan di sungai Nil, kemudian ditemukan, kemudian dijadikan anak angkat oleh Asiyatu imro'atu Fir'aun, bukan Aisyah tapi Asia, ngerti nggih? Bojone napa sinten? Fir'aun. Singkatnya dijadikan anak angkat. Asia tentu tidak punya ASI. Bagaimana solusinya? Apakah digolekno, dicarikan susu kaleng? Boten. Maryam, wanita kakak Nabi Musa alaihissalam yang ditugasi oleh sang ibu untuk ngetut nih. Napa ngetut ini nih? Bukan ngentut, ngetut. Napa? Mengikutinya. Tahu. Mereka sedang ingin mencari wanita-wanita yang bisa menyusuinya, maka Maryam mendekati. Ini Maryam kakaknya Nabi Musa alaihissalam, bukan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, bukan, beda Maryam. Maka Maryam menawarkan seorang wanita yang punya ASI yang baik, kalau wanita ini menyusui, yakin bayi ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang dimaksud, yakin bayi ini mau minumnya, yo mesti bapak ibu lah, ibu dewe. Lah ngoten to ya. Nah, di zaman itu solusinya ASI. Dicarikan wanita-wanita yang punya ASI yang baik, yang bayi itu mau menyusunya. Demikian pula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu. Nek kula mboten nyulingaken jenengan salah kula. Setiap saya menyebut nama beliau jenengan sholawat, jenengan keras nih mboten nopo-nopo, biar yang terlupa jadi ingat. Shollu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shollu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kirang kalem Bapak Ibu, sampun ukurannya pun sedengan, kurang cepat. Bapak Ibu nyun sewu, saya nyampaikan ini sudah cukupan? Cukup nggih? Mboten kecepatan nggih? Alhamdulillah. Mboten kelambatan? Mboten. Nggih, wis ngeten mawon. Pun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan ilmu pada panjenengan semua melalui materi yang saya sampaikan. Materi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi dicarikan ASI, mesti ASInya wanita-wanita yang baik, yang sehat. Boten tidak dicarikan ASI. Dicarikan apa? Susu kaleng, susunya kambing, susunya sapi. Boten. Nah, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran saya itu. Misalnya enten istri ngoten, itu jihad yang luar biasa. Wis tak anakku tak napa jenenge? Wis tak kasih asiku sendiri aja. Karena sirah para nabi, termasuk bayinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya asi. Quran ya asi. Lah ngoten ta ya?
Ya. Nah, kalau berhalangan ibunya, maka dicarikan wanita-wanita yang lain yang punya ASI yang baik. Nah, pada saat itu sudah ada tradisi. Ngeten. Bayi-bayi di kota Mekah itu tidak disusui oleh sang ibunya sendiri. Ada tradisi. Lah terus disusui oleh ibu yang mana? Dicarikan ibu-ibu wanita-wanita dari pedesaan desa. Ngerti nggih? Dicarikan wanita-wanita yang hidup di desa. Bukan yang di kota. Senajan no ibunya sendiri tidak. Masih cenderung lebih baik mencari wanita-wanita yang hidup di desa. Kenapa dicarikan wanita-wanita yang hidup di desa? Apa istimewanya? Mencoba menjawab, monggo panjenengan aktif. Monggo, barangkali mencoba kira-kira apa kehebatan wanita-wanita desa yang menjadi keyakinan saat itu ternyata insya Allah masih ada mungkin di saat ini pula. Kalau jelaskan langsung, saya jelaskan langsung ya. Yang pertama, lingkungan desa lebih sehat dibanding lingkungan kota. Pun paham jelas ya? Jelas ya? Sama dengan sekarang. Udaranya di desa itu lebih sejuk timbangane kota. Sama sekarang. Ya nama badan. Nah, itu lingkungan. Nah, udara itu kan dihirup oleh manusia-manusia di lingkungan tersebut. Otomatis yang menghirup udara yang segar di desa fisiknya lebih sehat dibanding dengan yang hidup di kota yang udaranya penuh dengan polusi. Sama sekarang cocok juga. Gini betul, gitu, Bapak, gitu, nggih, konten ini jenengan ben semaur, nggih, itu. Jadi secara lingkungan desa lebih sehat dibanding dengan kota, terutamanya udaranya itu loh. Yang kedua, fisiknya. Masyarakat desa dengan kota itu lebih kuat desa dibanding dengan kota. Menyatu dengan alam, sehat. Ya, Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa masyarakat desa dengan masyarakat kota perbandingannya itu lebih halus, lebih fasih masyarakat desa. Jadi halus-halus Pak. Lah nek utuh kusru-kusru. Saya dari desa Pak, Lamongan saya. Lamongan itu belum masuk kategori masyarakat sing halus bahasanya. Saya dari desanya. Nang Surabaya Pak, kota. Apa maneh kenek jagir, ngapunten kira. Jauh perbedaan pemilihan bahasanya. Sangat halus, Lamongan jauh beda. Lah ini desa Kediri,
luwih halus Ngawi halus lebih halus. Ngoten nggih. Pemilihan bahasanya itu fasih, api-api pemilihan bahasa itu. Ngoten. Nah, dengan 3 alasan itulah sehingga tradisi yang berkembang saat itu bayi di masyarakat Mekah itu dicarikan asi wanita-wanita yang hidup di desa. Itu alasannya, tradisinya begitu. Jadi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat Sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seterusnya dari awal sampai seterusnya cukup disusui oleh ibu yang melahirkannya, yaitu Aminah. Kenapa? Dicarikan asi orang lain, itu alasannya. Karena saat itu sudah ada tradisi bagi masyarakat kota Mekah itu mesti dicarikan asi wanita-wanita yang hidup di desa. Saat itu desa yang sangat terkenal, ya. Wanita-wanitanya ini mata pencahariannya menyusui, mencari bayi-bayi yang disusui, dan terkenal akan kualitasnya itu kampung Bani Sa'ad. Makanya nanti kemudian ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan wanita-wanita yang hebat ini dari kampung Bani Sa'ad. Di antara mereka muncullah Halimah, sehingga dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah, karena beliau dari kampung Bani Sa'ad, kampung desa yang sangat terkenal dengan kualitas asinya. Nah, sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, para ahli sirah menyebutkan tentu yang menyusui ya ibunya sendiri sementara, yaitu Sayyidatina Aminah, atau banyak yang menulis Aminah. Ngoten. Nggih, Bapak Ibu, jelas nggih? Ibunya sih, tapi sementara. Ngoten. Yang kedua, ini loh Pak, Abu Lahab itu memang kafir sampai akhir hayat. Iya. Buruk sekali. Iya. Iri hati menghadang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Namanya Allah abadikan keburukannya dalam Quran surat napa? Al-Lahab. Ingat pada saat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum berdakwah, barusan lahir, Abu Lahab nggih seweneng. Abu Lahab gembira lahir keponakannya. Lah ngoten ta nggih? Lahir keponakannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud. Senang sekali Bapak Ibu, gembira. Saking gembiranya, ya, sangat gembiranya sampai-sampai budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, kata dia, sekali lagi, saking gembiranya punya keponakan yang barusan lahir, yang nanti kemudian diberi nama oleh Abdul Muthalib dengan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad saja, nggak ada Rasulullahnya, cuman kita kan bersolawat, ngerti nggih?
Budaknya dimerdekakan, saking senengnya. Namanya Suwaibah niku. Kemudian diberi amanah, diberi tugas, diperintah untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sifatnya bukan selama-lamanya. Sementara sampai nanti mendapatkan wanita dari desa yang punya ASI berkualitas untuk menyusuinya. Nah, ini jadi sementara. Ibunya sendiri yang menyusui Sayyidatina Aminah sementara. Suwaibah mantan budaknya Abu Lahab tadi sementara. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolawat. Sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya saudara sesusuan. Nah, ada istilahnya begitu. Punya saudara sesusuan. Sama-sama disusui oleh Suwaibah. Ternyata Suwaibah tadi tidak hanya diperintah untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menyusui Hamzah. Sinten Hamzah niku? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada menyebutkan saat itu kurang lebih Hamzah usianya 2 tahun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru lahir, tapi masih dalam masa penyusuan, disusui oleh Suwaibah tadi, sehingga Hamzah itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perannya luar biasa itu, ya, yang wafat di perang napa Pak? Uhud, yang wafat di perang Uhud, dibunuh oleh Wasi yang diperintah oleh Hindun karena dendam kusumat, dia kekalahannya, membalas kekalahannya pada perang Badar. Maka Hindun menugasi Wasi tadi itu, yang kemudian nanti Wasi pun pada peristiwa, kalau tidak salah, Fathul Mekah, masuk Islam. Luar biasa itu. Nah, termasuk Abu Salamah, kemudian Masruh, ya itu. Oke, nikulah ibu susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita lain mantan budak Abu Lahab. Kemudian sekaligus ada saudara-saudara sesusuan tadi. Pun nggih, jelas nggih. Nah, berikutnya sekarang. Niki anu nggih sekedar visualisasi mawon gambar niki. Jadi itu bayi, ada bayinya, itu bukan bayinya Rasulullah SAW, bukan. Ada wanita, itu bukan Aminah. Itu bukan Suwaibah, itu bukan Halimah, nggak ada foto nih, nggak ada. Itu hanya visualisasi saja. Ini perlu saya jelaskan. Termasuk ini loh, bayi bercahaya itu bukan bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Hanya visualisasi saja. Dan berikutnya, akhirnya ada upaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi itu untuk dicarikan ASI dari wanita-wanita pedesaan, dicarikan. Nah, ini menjadi tradisi mencari ASI dari kampung desa, pedesaan, perkampungan. Ini menjadi peluang bagi masyarakat desa Bapak Ibu.
sebagai mata pencaharian, sebagai sumber penghasilan. Termasuk kampung yang terkenal dengan kualitas asinya, dengan kefasihan logat bahasanya, yaitu dari kampung Bani Sa'ad. Wanita-wanita saat itu dari Bani Sa'ad ke kota Mekah mencari apa? Mencari uang. Ya, mencari upah nyambut gawe. Wanita-wanita didampingi sang suami dengan membawa kendaraan keledai. Duweni keledai. Yang punya unta yang bawa unta, tapi rata-rata keledai kendaraannya. Kalau dia punya bayi yang masih disusui, ya diajak. Tidak ditinggal di rumah, diajak disusui. Berjalan ke kota Mekah, barangkali mencari, ya berharap semoga ada bayi-bayi yang bisa disusuinya, dengan harapan mereka mendapatkan upah yang banyak. Apakah saat itu mereka termasuk Halimah Sa'diyah itu tahu ada bayi yang dimaksud bayi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tahu mereka? Bapak Ibu tahu? Tahu. Cuma tidak tahu kalau itu nanti Allah pilih menjadi nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia. Tidak tahu. Yang mereka tahu adalah itu bayinya cucunya Abdul Muthalib. Betul. Dan mereka tahu, oh anaknya Aminah. Bapaknya sudah lama tiada sejak di kandungan. Anak yatim. Seperti sekarang. Lah nek ngopeni anak yatim kok oleh upah. Ngoten nggih. Ndak dapat upah, nanti dapatnya sedikit. Sehingga saat itu tidak ada wanita-wanita satupun yang mau memilih, yang mau mengambil, yang mau menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Itu Halimah kok mau? Itu ada ceritanya. Awalnya Halimah Sa'diyah itu tidak mau, Bapak Ibu. Lah kok jadi mau, itu bagaimana ceritanya? Karena kepeksan. Napa kepeksan niku? Terpaksa. Ya karena yang menawarkan, yang mencari bayi-bayi itu banyak sekali. Sementara bayinya tidak banyak. Banyak yang menawarkan. Halimah nggak dapat. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Halimah Sa'diyah yang muncul kerentek tidak mau mengambil Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki. Allah takdirkan nggak dapat. Nggak dapat. Akhirnya terpaksa. Kadung tutup Mekah, masa mulai gak nggawa bayi yang disusui. Akhirnya diambillah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil Bapak Ibu. Diambil. Dan apa yang terjadi ketika Halimah Sa'diyah memutuskan mengambil bayi yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku, sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Langsung Bapak Ibu, seketika begitu mengambil, begitu menerima, begitu menggendong
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi itu, yang awalnya Halimah Asadiyah menolak, yang wanita-wanita tidak ada yang mau mengambil beliau ini jadi bayi susuannya. Masya Allah, Masya Allah, ini keberkahan yang dirasakan langsung oleh Halimah Asadiyah. Asinya Halimah Asadiyah waktu itu ya tersendat-sendat ngoten loh. Kemudian begitu mengambil beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asinya jadi lancar. Shallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah itu langsung merasakan keberkahan. Masya Allah. Makanya dimanapun bumi dipijak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberkahi tempat itu. Masya Allah, luar biasa. Orang kafir itu tidak Allah binasakan, padahal membangkang begitu keras seperti umat-umat terdahulu. Kenapa? Salah satunya karena di situ ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keledai yang ditungganginya ringkih berangkat di kampung Bani Sa'ad menuju Mekah itu terseok-seok sebenarnya, ringkih, lemah. Begitu mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keledainya itu kuat Bapak Ibu, Masya Allah. Ditunggangi, diberi beban sampai menuju Bani Sa'ad, kuat. Aneh tapi nyata ini. Ketika sudah nyampe di rumahnya, di kampungnya, Masya Allah, binatang-binatang ternak di kampung Bani Sa'ad itu kurus-kurus Bapak Ibu. Karena rumput-rumput kuning, tidak ada rumput-rumput yang hijau. Karena saat itu kemarau panjang. Alah Pak Wong, musim hujan, jadi musim hujan itu ya sak piro sih lamanya. Sebesar apa curahnya di Mekah itu loh Pak. Beda dengan Indonesia. Tidak ada rumput hijau. Apalagi saat itu musim peceklik. Kenapa itu peceklik? Peceklik. Kemarau panjang sampai kelaparan. Ngerti loh, ternak-ternak kurus. Mboten ada ngenten iki mendekati kemarau, ngono wis kadung tidak ada rumput hijau. Sapi-sapi nang Tuban niku dicarikan damen-damen sing warnae wis garing-garing niku lho. Warnae kados ngoten, ndak ada rumput hijau, wis kemarau panjang niku kados ngoten. Binatang ternaknya Halimah Asadiyah niki nggih kurus-kurus, kuru-kuru. Tapi semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya, lemu-lemu Bapak Ibu, Masya Allah. Dan itu hanya berlaku untuk ternaknya Halimah Asadiyah, tidak untuk tetangga-tetangganya yang lain. Tanya kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di situ, di rumahnya Halimah Asadiyah, yang mengasuh, yang menyusuinya Halimah Asadiyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada beliau bersama keluarganya. Jelas niki? Jelas nggih? Jelas nggih Bapak Ibu? Sampai-sampai yang semestinya ketika menyusui waktunya itu 2 tahun, dia dibalikkan sama Halimah Asadiyah ke kota Kaminang. Bayi yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki wis mari masa menyusuinya diserahkan, dikembalikan. Mestinya Halimah Asadiyah tidak mau menyerahkannya.
Tapi justru minta izin, ingin Muhammad itu bersamanya. Masya Allah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tetap diajak, diizinkan. Halimah Sa'diyah kemudian memutuskan diserahkan betul sepenuhnya kepada sang ibu ketika beliau berusia 4 tahun. Kenapa kok diserahkan? Apakah Halimah Sa'diyah sudah tidak dapat keberkahan lagi? Tidak, masih melimpah keberkahannya. Lalu kenapa dikembalikan? Karena menyaksikan barusan terjadi peristiwa yang luar biasa sehingga Halimah As-Sa'diyah itu ketakutan, yaitu beliau dibelah dada, dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Halimah Sa'diyah diberitahu anak-anak kecil itu temannya beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Akhirnya Halimah Sa'diyah ketakutan. Tas sebelum bel sudah bel. Apakah ada sesi tanya jawab? Mboten nggih. Pun kalau tanya singkat, jenengan Pak kula pilih. Bagaimana kesan jenengan dapat penjelasan materi ini, Pak? Nilai keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam penyusuan Halimah Sa'diyah. Jenengan sampaikan, Pak. Jenengan terpesona, terenyuh, nggih. Terus nanti Pak, monggo. Terpesona, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih, Masya Allah, nggih. Halimah tadi merasakan langsung. Bagaimana Bapak jenengan? Jenengan Pak, terpesona? Nggih. Jenengan terpesona Bapak? Masya Allah. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita syukuri bersama nikmat Allah. Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.